Setelah perdebatan yang cukup emosional tadi, Nam So-woo akhirnya menghentikan langkah kakinya. Dia berdiri tepat di depan sebuah pintu besar yang tertutup rapat. Tanpa ragu-ragu, Nam So-woo menatap pintu tersebut dan mengambil keputusan yang berani. Dia berkata dengan tegas kepada Ju Won-hyuk, "Ayo dobrak pintu ini." Nam So-woo mencoba menjelaskan situasinya secara rasional kepada pria itu. Dia melanjutkan ucapannya, "Kita berdua harus keluar. Lagian, kita tidak bisa menemukan kuncinya. Jadi, kita dobrak saja. Lebih baik begitu." Nam So-woo kemudian menoleh ke belakang untuk melihat reaksi Ju Won-hyuk. Dengan tatapan tajam dan penuh keberanian, dia memberikan peringatan terakhir. "Kalau kau tidak mau, akan kulakukan." Mendengar keberanian dan ketegasan Nam So-woo, Ju Won-hyuk tidak memberikan bantahan sedikit pun. Dia hanya terdiam dan menunduk lesu. Pria itu seolah kehabisan kata-kata dan terhanyut dalam keheningannya sendiri di tengah situasi yang semakin mendesak. Dengan tekad yang sudah bulat, gagang pintu yang terkunci itu pun akhirnya dihancurkan secara paksa menggunakan palu. Ju Won-hyuk perlahan mendorong pintu yang sudah rusak itu. Sementara di belakangnya, Nam So-woo meyakinkan dirinya sendiri di dalam hati dan bergumam, "Benar, ini yang terbaik untuk kami berdua." Nam So-woo terus melanjutkan isi pikirannya di tengah ketegangan itu. "Karena kami berdua terjebak di sini. Begitu kami keluar, semua akan kembali normal." Dia membayangkan hubungan mereka yang akan kembali berjarak. Nam So-woo merenung dengan tatapan kosong. "Seperti dulu, saat kami pura-pura tidak kenal satu sama lain." Namun, saat pintu itu benar-benar terbuka lebar dan cahaya senter menyinari bagian dalam, pemandangan di balik pintu itu sungguh di luar dugaan mereka. Terlihat deretan pipa tebal dan tangki berukuran raksasa. Melihat kenyataan yang ada di depan matanya, wajah Nam So-woo langsung berubah pucat karena kebingungan. Dengan raut wajah terkejut, dia berseru pelan, "Hah?" Dengan rasa tidak percaya dan harapan yang hancur, dia bergumam menyadari situasi mereka. Ruang mesin, ternyata pintu yang mereka dobrak mati-matian bukanlah jalan keluar yang mereka harapkan. Harapan untuk melihat pemandangan luar yang bebas seketika sirna. Bayangan tentang rumput dan air yang sempat terlintas di pikirannya hancur berantakan. Nam So-woo membatin dengan penuh rasa putus asa. Ini bukan jalan keluarnya. Nam So-woo masih berusaha menyangkal kenyataan pahit yang kini ada di depan matanya. Sambil menatap nanar ke arah ruang mesin tersebut, dia bergumam di dalam hati, "Tidak mungkin, aku hanya salah lihat." Langkah kakinya gontai dan dia perlahan mundur. Karena syok berat, pikirannya berkecamuk, mencoba mencari logika dari situasi gila ini. Dia terus meyakinkan dirinya sendiri dan membatin, tidak mungkin hanya ada satu pintu keluar di bunker ini. Tubuh Nam So-woo limbung dan dia hampir terjatuh ke belakang. Ingatannya sejenak memutar memori saat dia bersama Ju Won-hyuk sebelumnya. Ketakutan yang sesungguhnya mulai merayapi pikirannya saat dia berpikir, tapi kalau... Sorot mata Nam So-woo yang bergetar memantulkan bayangan ruang mesin yang dingin dan tak berujung itu. Dia akhirnya mulai menerima kenyataan mengerikan ini dan bergumam pelan, "Yang kulihat ini ternyata benar." Dalam kegelapan yang seolah menelan seluruh harapan mereka, sebuah tangan terulur seakan mencari pegangan. Pikiran Nam So-woo kini dipenuhi dengan teror saat dia menggantungkan kalimat terakhirnya. "Apa kami benar?" Benar, saat tubuh Nam So-woo limbung dan kehilangan keseimbangan karena syok melihat ruang mesin tersebut, sebuah tangan dengan sigap langsung meraih lengannya dengan kuat. Ternyata itu adalah Ju Won-hyuk. Dengan gerakan yang sangat cepat, pria itu langsung menarik tubuh Nam So-woo ke dalam pelukannya untuk melindunginya dari benturan. Mereka berdua pun terjatuh bersamaan. Ju Won-hyuk memeluk erat gadis itu dan membiarkan punggungnya sendiri yang menghantam kerasnya lantai agar Nam So-woo tidak terluka. Nam So-woo yang terkejut hanya bisa mengerang pelan di pelukannya. Serpihan debu dan puing-puing kecil berjatuhan di sekitar mereka akibat benturan tersebut. Dalam posisi itu, Ju Won-hyuk menjadikan tubuhnya sebagai tameng demi memastikan keselamatan gadis yang ada di pelukannya. Setelah keadaan sedikit tenang, Ju Won-hyuk segera memastikan kondisi gadis itu dan bertanya dengan nada khawatir, "Nam So-woo, apa kau baik?" Sementara itu, Nam So-woo yang masih bersandar lemas di dada pria itu merasa pikirannya sudah hancur dan sangat kalut. Dia hanya bisa meratap dalam hati dan bergumam, "Sekarang aku harus bagaimana?"